Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Yulianis dengan NIM 877975451, Prodi PG PAUD UPPJJ Malang. Tugas ini saya buat guna memenuhi mata kuliah Pancasila. Di sini saya mengambil tema tentang pelajaran dari sejarah dari generasi muda dengan judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yang meliputi awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Perkembangan Pancasila sangat bervariasi dari masa ke masa, mulai dari landasan awal kemerdekaan hingga mengalami tantangan di era reformasi. Perkembangan Pancasila sendiri dalam konteks sejarah Indonesia dapat dilihat dari berbagai periode, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri. Memahami perkembangan ini penting untuk mengapresiasi Pancasila sebagai dasar negara yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Yang pertama, tentang awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan itu mulai tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan utama dalam merumuskan konstitusi dan membangun negara. Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk agresi militer Belanda dan pergolakan politik dalam negeri. Meskipun demikian, semangat persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila tetap menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat, yang biasa disingkat dengan RIS, yang terjadi pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Periode RIS merupakan masa singkat dalam sejarah, di mana negara berbentuk federasi. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi di berbagai negara bagian. Yang ketiga, tentang demokrasi terpimpin. Pada tahun 1954 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan. Pancasila diinterpretasikan secara subjektif oleh Soekarno dan muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Yang keempat, masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Orde Baru berusaha mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara yang murni dan konsekuen. Pemerintah Orde Baru melakukan indoktrinasi Pancasila melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun, pada praktiknya, Pancasila seringkali digunakan sebagai alat legitimasi. Yang terakhir, reformasi pada tahun 1998 sampai dengan masa sekarang. Pada masa era reformasi membawa angin segar bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pancasila kembali menjadi fokus perhatian sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tantangan baru muncul seperti korupsi, intoleransi, radikalisme yang menguji ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup dan pedoman hukum, tetapi juga menjadi fondasi moral dan etika kehidupan berbangsa. Relevansinya akan terus hidup selama bangsa Indonesia menjadikannya rujukan dalam bersikap, bertindak,
serta berpikir dalam setiap bidang kehidupannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.